Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak kelas 7. Kita lanjutkan, yaitu tentang menyusun teks deskripsi. Kalau kemarin kita belajar mengartikan teks deskripsi, kemudian strukturnya, kebahasaannya. Sekarang mari kita melanjutkan. Semoga anak-anak sehat-sehat selalu, semuanya tanpa kecuali. Yang pertama, menyusun teks deskripsi. Yang mempunyai buku bisa dilihat. Kalau belum ada, bisa didengarkan dengan seksama. Ya, menyusun teks deskripsi. Anak-anak, dalam menyusun teks deskripsi ini ada langkah-langkah menulis karangan deskripsi. Kemudian yang pertama, menentukan topik, tema dan tujuan, menyusun judul, ya, menyusun kerangka karangan, mengumpulkan bahan atau data, mengembangkan kerangka karangan, membuat cara mengakhiri dan menyimpulkan tulisan, menyempurnakan karangan. Ya, itu diantara cara menyusun. Jadi menyusun, anak-anak bisa menyusun nata atau menyusun noto, ya. Kemudian kita pindahkan dulu ini, nggak mau pindah. Ya, kita mengenal paragraf deskripsi spasial. Paragraf deskripsi spasial. Ini pengertiannya. Untuk deskripsi subjektif adalah paragraf yang dideskripsikan dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Deskripsi spasial adalah paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda atau tempat. Ini kita ambil contohnya. Contoh paragraf deskripsi spasial tentang sekolahan atau sekolah. Paragraf deskripsi merupakan salah satu jenis-jenis paragraf yang menjelaskan suatu objek secara detail sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Kemudian berikutnya, yang berikutnya paragraf deskripsi objektif. Ini sesuai dengan kata objektif. Paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran secara objektif atau apa adanya. Jadi penulis tidak perlu lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf tersebut. Salah satu contohnya ini. Semalam aku melihatnya tengah berjalan sendirian di trotoar. Saat itu dia menggunakan pakaian yang berwarna serba merah muda, mulai dari sweater, jilbab, hingga rok panjang yang dia kenakan. Saat itu dia berjalan tergesa-gesa, seolah sedang mengejar atau dikejar sesuatu. Ini adalah satu paragraf, anak-anak. Satu paragraf atau satu alinea. Dan paragraf ini termasuk deskripsi objektif apa adanya, tidak ditambah-tambahi.
Berikutnya deskripsi subjektif. Ya, ini pengertiannya paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khusus, ruangan, benda atau tempat. Deskripsi waktu, paragraf yang dikembangkan berdasarkan waktu atau peristiwa cerita tersebut. Tampilkan contohnya ini. Bagi sebagian mahasiswa di kampusku, perpustakaan adalah tempat yang membosankan di kampus. Bagiku, perpustakaan justru adalah tempat yang paling menyenangkan di kampus. Perpustakaan di kampusku ada di lantai 3 di gedung perkuliahan. Ada beberapa rak bertingkat 4 yang di sekitar 100 buah buku. Ruangan ini dilengkapi dengan AC, meja, kursi, serta beberapa unit komputer yang diperuntukkan untuk membaca yang hendak mengetik atau menulis bagi yang mengetik. Ya, itu tadi 3 deskripsi, baik spasial, kemudian objektif dan subjektif. Kemudian anak-anak, setelah kalian mendengarkan beberapa menit tadi, anak-anak kita berikan latihan atau tugas yang sederhana. Tulislah sebuah paragraf deskripsi yang kamu dengar tadi. Boleh kamu ambil spasial atau objektif atau subjektif. Pilih salah satu saja. Ya, jangan ketiga-tiganya, nanti terlalu lama ya. Satu saja. Oh, gampang spasial ya, kamu ambil yang spasial. Gampang objektif, kamu ambil yang objektif. Karena objektif itu kan tidak mengada-ada, jadi apa adanya. Hanya satu paragraf atau satu alinea yang terdiri dari beberapa kalimat saja. Jangan terlalu panjang nanti paragrafnya. 3 atau 4 kalimat tidak apa-apa. 5, 6 ya boleh. Tapi jangan terlalu panjang, nanti kesulitan. Itu saja tugasnya. Usahakan anak-anak semua membuat, nanti kita presentasi atau kita baca dari hasil kerjamu. Untuk saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.